selamat datang di video bulan pick a card. Di readingan kali ini aku bakalan kasih tema tentang bagaimana kisah cintamu yang selanjutnya ya. Buat siapapun yang melihat readingan kali ini, mendengarkan kali ini, silakan ya. Kalian seperti biasa bisa pilih filenya di sini ya. File 1, file 2 ataupun file 3 ya buat tema pada hari ini. Kisah cintamu yang selanjutnya, silakan ya. Kalau untuk yang masih bingung-bingung atau belum punya pilihannya, di sini langsung aja ya. Mungkin pause dulu videonya, kalian bisa pilih dulu. Kalau udah ada pilihannya, next ya, kita lanjut langsung aja ya. Aku akan masuk ke file yang pertama dulu. Oh iya teman-teman, dan juga ya, tentunya tidak akan resonate 100% ya untuk ke semua orang berada di luar sana ya, karena ini juga energi yang kolektif di sini ya, dan tentunya juga ini pilihan masing-masing teman-teman ya gitu. Oke, langsung aja ya, kita langsung masuk ke file yang pertama dulu di sini. Oke, untuk pemilih file pertama, kita langsung akan buka di sini. Gimana sih kisah cintamu yang selanjutnya ya? Kira-kira gimana nih ya? Kita langsung buka aja dulu di sini. Gimana kisah cintamu yang selanjutnya buat pemilih file pertama? Oke, pemilih file pertama, kisah cintamu selanjutnya ini kalau aku lihat akan penuh dengan harapan buat kedepannya teman-teman ya. Yang artinya kalau aku lihat di sini ada harapan buat menuju ke hubungan yang serius, ke jenjang komitmen, hubungan yang akan lebih tentram, lebih damai, kayak nggak akan banyak konflik, nggak akan banyak drama-dramaannya gitu ya. Dan untuk apa ya, kisah cinta yang selanjutnya ini kamu akan bertemu juga dengan seseorang yang akan bisa apa ya, membantu kamu dalam proses healingnya kamu gitu teman-teman. Dan kemudian banyak keberuntungan buat kisah cinta yang selanjutnya ini ya, yang artinya akan banyak perubahan di dalamnya, keberuntungan menuju takdir, jodoh yang sesungguhnya gitu ya. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang awalnya menurut kamu nggak mungkin ya, tiba-tiba di kisah cinta yang selanjutnya ini jadi mungkin buat terjadi. Contoh, kalau dulunya kamu ngerasa kayaknya aku nggak mungkin deh nikah gitu, nggak mungkin deh ya untuk nikah dulu buat sementara waktu ini segala macam karena apapun alasannya. Tapi ketika bertemu dengan kisah cintamu yang selanjutnya ini ya, orangnya selanjutnya ini, aku lihat segala sesuatunya jadi mungkin, kayak Mas Takung, semesta mendukung gitu ya. Semua yang awalnya tidak mungkin jadi mungkin gitu. Terus selanjutnya lagi gimana kisah cinta yang selanjutnya ini? Aku lihat bakalan optimis ya, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius tadi teman-teman ya. Bakalan banyak apa sih, hal-hal baru gitu ya, inovasi-inovasi baru yang akan kalian tempuh gitu, akan kamu tempuh dengan pasangan atau cinta selanjutnya ini. Banyak hal-hal baru lah kalau aku lihat di sini ya, yang akan kalian taklukkan, lebih berani, lebih serius pokoknya komitmennya. Terus ada apa lagi ya, kita akan lihat ada apa lagi di kisah cinta yang selanjutnya. Oke, kalau aku lihat sih di sini bakalan jadi hubungan yang sangat apa ya, memberikan antusiasme banget gitu ya buat kamu pemilih file pertama. Di sini hubungan ini tuh kayak akan bersemangat sekali, membara sekali ya. Kamu akan semangat banget buat komitmen sama orang selanjutnya ini, sangat full energi ya, menantikan hasil yang terbaik buat hubungan ini, dan memang menunggu hasilnya itu apa, hasilnya ke jenjang yang serius gitu ya. Itulah hasilnya pernikahan, komitmen itu ya, yang kalau aku lihat buat kisah cinta yang selanjutnya ini. Dan akan penuh aksi yang tak terduga teman-teman ya. Hubungan ini memang akan dibawa ke jenjang yang lebih serius ya, kalau aku bacanya intinya seperti itu ya, dengan kisah cintamu yang selanjutnya ini. Pemilih file pertama, yang orang yang akan kamu temui selanjutnya ini tuh adalah seseorang yang apa ya, pokoknya bisa buat kamu seriusin teman-teman ya, dan dia juga akan ada effortnya ke kamu gitu, luar biasa ya. Terus kita akan lihat ya, kira-kira ciri-ciri orang ini tuh gimana sih kak ya, untuk orang yang akan datang ini selanjutnya. Pemilih file pertama, kita lihat ciri-cirinya. Oke. Orang ini tuh ciri-cirinya pertama, mungkin dia ketika awal datang akan sedikit
apa ya, nggak jelas kelihatannya dengan kamu. Nggak jelasnya gimana, kayak dia ini suka nggak sih sama aku, beneran nggak sih sama aku gitu ya. Sedikit tidak begitu jelas cara dia akan mengutarakan isi hatinya kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada hal-hal yang harus dia selesaikan dulu tentang dirinya sebelum beneran datang ke kamu buat komitmen, buat serius. Mungkin ada janji atau ada hal-hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan tanggung jawab sama keluarga ya, atau dengan orang-orang terdekatnya, pokoknya gitu ya. Makanya kesannya kayak nggak jelas, ternyata banyak hal yang harus dia selesaikan dulu. Penuhi janji mungkin sama orang tuanya, harus ngapain gitu ya, tanggung jawabkah dulu sama adik-adiknya atau sama saudara-saudaranya ya, bantu keluarga gitu tuh ya. Dan ciri-cirinya lagi orang ini tuh adalah seorang yang kalau aku lihat dia orangnya penuh dengan harapan banget, penuh dengan doa banget, tipe orang yang kalau aku lihat secara finansial lagi, secara spiritual bagus gitu ya, rajin doa, rajin melakukan perbuatan baik. Tuh contohnya dia orang yang berbakti sama keluarga kalau aku lihat ya. Zodiaknya di sini apa sih Kak? The Moon, ada Pisces, terus ada Cancer, Pisces, Scorpio juga. Lagi-lagi Pisces energi paling kuat zodiak si dia ini ya. Terus apa sih yang akan dia lakukan ke kamu gitu ya selanjutnya setelah bertemu nih ya? Pemilih pile pertama yang akan dia lakukan ke kamu selanjutnya tuh, tadi kan ketika mau datang ke kamu awal-awalnya kelihatannya kayak nggak jelas gitu kan, maksud dan niatnya sama kamu, karena ternyata masih banyak tanggung jawab dan janji-janji harus dipenuhi sama keluarga gitu ya. Dan di sini apa yang akan dia lakukan ke kamu selanjutnya setelah ketemu tersebut, mungkin dia kayak akan apa sih, introspeksi diri gitu ya, akan lebih merenung, dan di saat perenungan itu baru dia kayak oke, aku akan serius sama dia. Disitulah komitmennya dia muncul, akan bersikap lebih dewasa, bijaksana ya. Dan kemudian apa yang akan dia lakukan ke kamu itu selanjutnya akan membawa kamu kepada suatu hubungan yang berpotensial sekali ya, yang artinya komitmen tadi teman-teman akan membawa kamu kepada suatu hubungan baru, the traveler, perjalanan baru ya, bahtera baru. Dan ada cinta di sini yang akan dia tunjukkan terhadapmu, bahwa aku memilihmu, aku percaya kamu untuk jadi pasanganku ya, untuk jadi cinta selanjutnya di dalam kehidupanku. Aduh, so sweet banget ya. Jadi ini tuh juga ada lika-likunya teman-teman ya. Kisah cintamu yang selanjutnya ini nggak gampang juga sih ya, akan menimbulkan rasa penasaran ya. Terus gimana sih ya seharusnya kamu merespon ya, ataupun gimana seharusnya kamu bersikap dengan cinta yang akan hadir selanjutnya ini buat kamu pemilih pile pertama ya. Seharusnya kamu menyikapi dia bagaimana ini ya. Kalau kamu bener-beneran mau sama orang ini, kalau aku lihat kamu harus tunjukkan bahwa kamu seseorang yang memang punya power ya, punya kekuatan ya, yang akan apa ya, istilahnya kamu harus tunjukkan power dan kekuatan kamu ini tanpa ada intervensi dari manapun. Kamu memilih dia gitu, tunjukkan kalau kamu memilih dia memang atas kehendakmu sendiri, nggak ada paksaan atau pengaruh dari orang lain kayak gitu ya. Terus juga tunjukkan ya kalau memang kamu tertarik sama dia, mau sama dia, mau komitmen terutama sama dia, serius ke jenjang selanjutnya, karena orang ini tuh bakalan serius sama kamu. Tunjukkan ketertarikan, tunjukkan kalau kamu itu ada gairahnya, ada passionnya sama orang ini ya. Tunjukkan perasaan kamu, itu kuncinya ya. Terus di sini jaga ya keamanan hubungan ini, dan anggap hubungan ini tuh sebagai suatu kelimpahan yang datang ke dalam kehidupanmu gitu teman-teman ya. Simple sih ya gimana harus kamu meresponnya dia. Yang jelas tunjukkan aja rasa cinta, rasa sukamu, perasaanmu yang sesungguhnya, maka dia akan tahu. Seperti itu teman-teman. Gak sulit loh buat memperlihatkan perasaan ke orang ini, karena dia cepet tanggap gitu ya. Orangnya balas rasa cintanya dia gitu deh kira-kira ya. Oke gitu ya buat pemilih pile pertama di sini. Lanjut kita ke pile yang kedua. Oke, kita sudah ada pile kedua di sini. Mari kita buka ya, gimana kisah cintamu yang selanjutnya. Pemilih pile kedua. Oke, pemilih pile kedua. Di kisah cintamu yang selanjutnya, kalau aku lihat di sini kamu kayaknya bakalan jaga hati banget,
kamu kayak bakalan filter banget untuk orang-orang yang akan mendekat ke kamu, datang ke kamu gitu ya. Artinya di kisah cinta yang selanjutnya kamu nggak akan sembarangan membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu sangat kontrol, sangat jaga, sangat filter, karena keamanan diri, keamanan hati agar tidak tersakiti lagi, itu yang paling penting menurut kamu ya, dalam rangka melindungi diri dan hati sendiri agar tidak dikecewakan lagi, tidak disakiti lagi gitu teman-teman ya. Terus di sini yang selanjutnya lagi ya, kisah cintamu yang selanjutnya ini gimana Kak? Ya, kalau aku lihat di sini akan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, re-evaluation, evaluasi kembali terhadap siapapun yang mendekati kamu. Kalau aku lihat kamu bakalan berulang kali gitu ya, menilai orang ini, mengevaluasi siapapun yang datang. Kira-kira ini cocok nggak buat kamu? Dia serius nggak sama kamu? Dia ada effortnya nggak sama kamu? Beneran nggak gitu? Tulus nggak? Atau hanya main-main itu ya? Dan kamu bener-bener mencari sampai ke dalam jiwamu. Dan aku mau nggak sama orang ini? Itu teman-teman ya. Terus lagi di sini aku lihat kamu memang di kisah cinta yang selanjutnya ini mengandalkan intuisimu buat menilai seseorang gitu teman-teman ya. Dan apakah dia bisa memberikan banyak inspirasi bagi kamu, orangnya itu bisa nggak mengambil hati kamu ya. Itu yang paling utama kalau aku lihat ya. Terus ada apa lagi di kisah cintamu yang selanjutnya, pemilih pile kedua? Aku lihat di kisah cintamu yang selanjutnya ini teman-teman ya, bahwa kurasa kamu akan lebih banyak bersyukur gitu, karena kamu benar-benar menyaring tadi kan siapapun yang akan masuk ke dalam kehidupanmu ya. Dan orang ini benar nggak janji-janji yang dia berikan, atau janji-janji busuk doang gitu ya, atau janji-janji palsu doang ya. Dan di kisah cinta yang selanjutnya ini aku lihat kamu benar-benar mengutamakan tentang masa depan, komitmen, keseriusan gitu ya. Dan benar-benar akan menerima seseorang yang pakai tekad, pakai effort banget buat ngedapetin kamu, bukan yang sembarangan atau hanya main-main doang. Itu rasanya nggak akan nyantol, nggak akan masuk, nggak akan kamu bolehin gitu ya masuk ke dalam kehidupan percintaanmu. Dan kamu mencari ya di kisah cinta yang selanjutnya ini seseorang yang memang kayak fokus banget ke kamu, memfokuskan diri ke kamu, artinya orang itu harus setia, tidak ada orang lain, only you gitu teman-teman ya. Dan seseorang yang lagi-lagi akan menunjukkan aksi, keseriusan, tindakan untuk menjalin hubungan dan membangun hubungan yang serius bersama kamu. Kamu kayak nggak ingin main-main lagi kalau aku lihat ya. Terus pemilih pile kedua ya, kita akan lihat nih ya, selanjutnya ciri-ciri orang yang akan datang ya di kisah cinta yang selanjutnya ini. Ciri-cirinya yang pertama yang akan datang, ini orang baru teman-teman ya, orang baru. Jadi kamu akan bertemu dengan orang baru. Jadi kalian kayak akan memang menemukan something new banget di sini ya. Kamu pun mungkin belum pernah bertemu dengan seseorang karakternya kayak dia ya. Dan jadi kayak menambah wawasan, oh ternyata ada ya gitu cowok yang kayak gini, oh ternyata ada ya cewek yang kayak gini gitu ya. Sesuatu yang benar-benar baru di sini. Dan kamu nantinya, pokoknya ciri-ciri orang ini dia kayak akan benar-benar cari tahu juga tentang kamu lebih dalam. Jadi kayak saling mencari tahu deh ya buat kedepannya kalian ini. Dan di sini orang ini juga disiplin banget ya, terutama sama uang ya. Dia sangat disiplin soal pengeluaran, soal pemasukan harus diatur sedemikian rupa. Orangnya sangat pandai mengatur finansial ya. Dan orang ini juga banyak ide-ide buat usaha, pandai bisnis deh kalau aku lihat ya, yang akan datang ke kamu ini di kisah cinta yang selanjutnya, pemilih pile kedua. Terus orangnya juga sangat berpandangan ke masa depan ya. Dia pokoknya intinya orangnya pandangannya ke masa depan banget ya. Dia juga banyak punya kemampuan ya, punya banyak skill kalau aku lihat. Oke, dan di sini kita akan lihat lagi kira-kira, oh iya, zodiaknya apa orang ini. Bisa dari Crystal, Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga dari Gemini, Libra, Aquarius ya. Terus ada Aries, Leo, Sagittarius itu. Terus apalagi yang akan dia lakukan terhadap kamu setelah kalian bertemu gitu teman-teman ya. Yang akan dia lakukan ke kamu pertama-tama, oke. Di sini mungkin yang akan dia lakukan ke kamu ketika kalian udah bertemu nantinya, dia akan menunjukkan ya
tentang gini, aku tuh orang yang berintegritas. Kalau aku sudah memilih seseorang, bakalan satu itu aku perjuangin, bakalan satu itu aja yang bakalan aku hadepin, aku bawa ke jenjang yang serius gitu ya. Dan aku akan tunjukkan ini loh keharmonisan suatu hubungan ya, kayak gitu tuh. Aku akan bener-bener bimbing dia dengan penuh kasih sayang, mencintai dia dengan tulus, kasih semua hal-hal yang dia butuhkan soal cinta dan kasih sayang itu ya yang akan dia lakukan ke kamu. Terus dia juga akan kayak menyadarkan kamu bahwa ini loh gitu ya, aku akan bawa kamu ke dalam suatu hubungan yang baru yang tidak main-main gitu ya. Dan dia juga akan menunjukkan tentang dirinya yang memang dalam hubungan buat kedepannya dia akan menjadi seseorang yang lebih spiritual, bener-bener kayak orang yang akan menjadi seseorang yang bijaksana buat pasangannya, dan akan menunjukkan bahwa aku ini tuh orang yang taat kepada Tuhan, orang yang tahu dengan hak dan kewajibanku sebagai seorang hamba. Dan tentunya kalau aku udah sadar akan kewajiban dan hakku gitu ya sama Tuhan, sama semesta, otomatis aku akan tahu akan hak dan kewajibanku terhadap dirimu gitu ya. Dia akan menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan yang akan istilahnya kayak membawa kamu ke dalam suatu batera yang lebih serius lagi gitu ya, yang akan dia lakukan ke kamu, memperlihatkan ke kamu tentang integritas dirinya dia. Terus gimana sih seharusnya cara kamu menanggapi orang ini, pemilih pile kedua? Kamu seharusnya ke dia kalau kamu memang suka dengan dia yang akan datang di sini teman-teman ya, seharusnya kamu akan menunjukkan kalau kamu itu nyaman dengan apapun yang dia lakukan ke kamu, tindakannya dia, apa yang dia beri ke kamu. Tunjukkan kenyamanan kamu sama dia ya. Lalu tunjukkan bahwa kamu juga memiliki ambisi yang sama buat membangun hubungan yang berintegritas tadi, buat kedepannya bersama dia yang penuh cinta dan kasih sayang tadi ya. Terus juga ke dalam hubungan yang lebih spiritual ya. Dan kemudian memang kalau aku lihat di sini lagi, kamu harus menunjukkan apa? Kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat bersyukur ya, sudah istilahnya mendapatkan dia. Ketika dia datang nanti sudah bertemu dengan dia, kamu bersyukur sekali dan menunjukkan hubungan yang saling bersinergi gitu loh teman-teman ya. Artinya kamu kalau memang suka harus ngebales gitu ya perasaannya dia, hal-hal yang dia lakukan ke kamu ya, harus kelihatan gitu ya. Ini loh sebagai wujud kejelasan kamu, tunjukkan balasannya. Bersinergi, kerjasama buat menjalin hubungan yang kokoh, yang memang beneran akan jadi buat kedepannya, seperti itu. Tapi kalau memang nggak suka ya tinggalin teman-teman, simple, beres gitu aja ya. Oke, jadi kira-kira itu ya buat readingan di pile kedua ini. Oke, kita lanjut ke pile ketiga lagi di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat yang milih pile ketiga. Kira-kira ada apa sih di kisah cintamu yang selanjutnya, pemilih pile ketiga? Oke, pemilih pile ketiga di kisah cintamu yang selanjutnya, kalau aku lihat bakalan ada suatu pembaruan di sini teman-teman, sepertinya ya. Pembaruan yang artinya aku lihat ada orang baru yang datang di sini ya. Terus kamu juga akan seperti dapat keadilan. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya pemilih pile ketiga ini sering dikecewakan dalam hubungan asmaranya, sering disakiti, sering diduakan gitu. Aku lihat kamu bakalan dapat keadilan banget di kisah cinta yang selanjutnya. Kamu akan menemukan seseorang yang kayak benar-benar berjelas-jelas ke kamu kalau dia tuh suka sama kamu. Dia bakalan jelasin ke kamu kalau aku memang suka sama kamu, intinya aku tidak akan main-main sama kamu, aku akan serius sama kamu itu ya. Jadi keadilannya buat kamu gitu, bertemu dengan seseorang ya di kisah cinta yang selanjutnya ini adalah orang yang jelas-jelas gitu menginginkan suatu komitmen, bukan orang yang main-main ya. Dan seseorang yang memang kamu bisa percayai dia ya, dan dia juga orangnya bertanggung jawab nih. Terus di kisah cinta yang selanjutnya aku lihat bakalan ada kedamaian yang baru, bakalan penuh cinta dan kasih sayang ya di kisah cinta yang selanjutnya ini dengan orang baru tentunya. Terus ada apa lagi di kisah cinta yang selanjutnya ini? Oke. Aku lihat di sini memang
di kisah cinta yang selanjutnya akan lebih banyak mengutamakan tentang kejujuran teman-teman ya, kebenaran ya, perasaan yang sesungguh-sungguhnya, senyata-nyatanya. Nggak ada perasaannya yang kayak bohong-bohongan di sini ya, atau kepura-puraan, nggak ada ya. Dan ada persepsi baru yang akan kamu temukan di kisah cinta selanjutnya ini tentang orang baru ini juga tentunya ya. Hubungan yang lebih stabil kalau aku lihat, terutama dari sisi finansial. Mungkin memang di kisah cinta yang selanjutnya pemilih pel ketiga akan bertemu dengan seseorang yang lebih mapan secara finansial, bisa jadi teman-teman ya. Intinya sih kalau hubungannya akan lebih stabil nih buat kedepannya, akan lebih langgeng, bertahan lama ya. Dan kamu juga kuliah di sini di kisah cinta yang selanjutnya akan fokus memang sama satu orang, dan gimana caranya berusaha untuk hubungan ini stabil terus, kalau aku lihat kayak gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat lagi di sini ciri-ciri yang akan datang ini, orangnya seperti apa sih kak, di yang milih pel ketiga ya. Ciri-ciri orang yang akan hadir ini. Orangnya di sini kalau aku lihat yang pertama ya, orangnya itu penuh passion di sini teman-teman ya, penuh passion, orangnya juga kreatif, orangnya juga berani, dia juga orangnya penuh solusi gitu ya. Ada aja cara-cara dia buat menyelesaikan suatu masalah, karena dia tadi orangnya banyak idenya, kreatif ya, orangnya juga berani, tipe yang akan apa ya, risk taker gitu ya, pengambil resiko, dan penuh solusi, apapun ada solusinya sama dia. Senang kan punya pasangan kayak gitu ya. Pikirannya nggak buntu gitu loh ya, pikirannya itu bisa kemana-mana gitu, kemana-mana dalam artian positif teman-teman ya, cari solusi gitu. Dan orangnya juga selalu bisa memandang segala sesuatunya itu dengan perspektif yang lain gitu, atau dari sisi yang lain gitu. Makanya aku bilang orang ini tuh pikirannya nggak mentok di satu posisi, dia bisa melihat dari berbagai sisi juga. Dan tipe orang yang memang punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Artinya dia ini sebenarnya kayak nggak butuh banyak support dari luar buat dirinya, karena dia udah kuat dari dalam. Itu teman-teman ya, itu ciri-cirinya. Zodiaknya apa nih kak? Zodiak orang ini tuh bisa dari si dia yang akan datang ini ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu. Selanjutnya, apa yang akan dia lakukan ke kamu ya ketika kalian bertemu? Ketamu lagi, sorry ya, belibet ya. Di mana-mana belibet. Yang akan dia lakukan ke kamu apa untuk yang milih pel ketiga ketika kalian udah bertemu nanti? Aku lihat sih gini ya, mungkin awal-awal ketemu dia itu kayak bakalan ngedeketin kamu dengan cara kayak, ayo kita kerja sama dulu yuk, ngajakin kerja sama, entah itu awalnya teman ataupun jadi mitra bisnis dulu, partner bisnis dulu ya, sama-sama menghasilkan suatu produktivitas yang baru ya. Maksudnya menghasilkan suatu barang untuk dijual gitulah ya. Aku lihat kayak bakalan kerja sama dulu sih di sini ya. Mungkin ini dari partner bisnis, mitra bisnis tadi. Dan aku lihat juga nanti yang akan dia lakukan ke kamu, mungkin dia akan mencoba untuk berani mendekati kamu lebih dulu kalau aku lihat ya, dibandingkan kamu. Kayaknya dia akan mendekati kamu. Dia juga akan bertahan untuk memahami kamu ya. Dan dia juga sepertinya akan membuka gitu ya, membuka kesempatan baru, membuka hatinya buat kamu. Lebih ke situ sih, yang awalnya dari kayak kerjasama kalau aku lihat di sini ya, kerjasama awalnya, terus deket, lihat ada kesempatan, ada kemungkinan bisa masuk, go gitu ya, baru dia akan ngedeketin kamu di sini dengan apa ya, ketulusannya gitu teman-teman ya. Terus gimana sih caranya kamu menanggapi orang ini ya ketika dia datang nanti? Aku lihat di sini ya, kalau kamu memang suka sama dia, mau sama dia, seharusnya kamu menanggapi dia dengan penuh ini teman-teman ya, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Yang artinya kalau kamu memang suka sama orang ini, tunjukkan bahwa kamu pun berbahagia atas kehadiran dia di dalam kehidupan kamu. Tunjukkan bahwa, oh ini loh ya, orang ini tuh serius sama aku. Terus juga ini suatu kelimpahan buat diriku karena memang ada orang yang berniat serius sama aku. Tunjukkan itu ke dia ya. Tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kamu ya. Balas perasaannya dia, itu sih teman-teman ya. Terus juga langsung ya, kalau memang kamu ada perasaan sama orang ini ketika dia datang, kamu setuju ini kriteria kamu ya,
di sini kamu harus bisa ngebuat keputusan yang pasti, karena orang ini kayaknya bakalan langsung nembak kamu gitu ya, mau atau enggak sama aku, dia langsung kayak gitu, dan kamu harus punya jawaban pastinya ya, jawaban langsungnya. Jadi dia itu bukan orang yang bertele-tele. Kalau emang kamu nggak mau, dia juga bisa cepet go-nya pergi cari yang lain lagi kayak gitu ya. Jadi harus berjelas-jelas ketika orang ini datang, langsung buat keputusan, mau nggak sama aku, langsung jawab kali ya di saat itu juga atau di dalam hari itu juga. Terus intinya di sini, kalau kamu juga emang mau sama dia, kamu harus menyikapinya dengan ini ya. Intinya kayak, aku juga punya chemistry sama kamu. Tunjukkan kalau kamu punya chemistry, kalau kamu punya koneksi sama dia, dan kedepannya kalian bisa bersama loh. Intinya orang ini tuh butuh jawaban yang pasti. Jadi cara kamu meresponnya atau cara kamu menyikapinya langsung dengan kata-kata, aku mau sama kamu, atau aku mau jadi pacar kamu, aku mau serius sama kamu, komitmen sama kamu, itu ya. Dia suka sesuatu yang jelas-jelas. Tapi kalau kamu memang nggak suka, silakan go gitu teman-teman ya, tolak aja. Kira-kira seperti itu ya buat pemilih pile ketiga. Oke, gitu aja ya buat readingan kali ini teman-teman. Oke, aku udah jawab di sini ya, pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, gimana pun kehadiran mereka ya di kisah cintamu yang selanjutnya. Kalau memang suka, katakan suka. Kalau tidak, katakan tidak teman-teman. Segala sesuatunya harus jelas, agar orang yang datang ke kamu juga kesannya nggak main-main gitu ya. Kira-kira gitu, dan menunjukkan bahwa kamu juga orang yang sangat menjunjung tinggi komitmen, integritas tadi ya. Jadi tidak asal gitu ya, atau tidak menggantung seseorang di dalam kehidupanmu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja ya buat readingan kali ini. Aku harap semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.